Kendi Sinatria dari absen 15. Saya Cynthia Hamzah, absen 14. Saya Ikan Putri, absen 15. Saya Kayla Chelsea dari absen 18. Saya Muhammad Arsad, absen 24. Saya Nafisa Kalafidela, nomor absen 29. Di sini kita akan memperlihatkan tentang kegiatan umroh kita selama ini. Selamat menonton. Bye-bye. Masjid Al-Akbar Surabaya tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial yang berkontribusi besar bagi masyarakat. Berikut beberapa fungsi sosial masjid ini. Pertama, ada pusat pendidikan dan dakwah, kajian Islam, taman pendidikan Al-Quran, dan pelatihan keislaman seperti manasik haji dan umroh, yang membantu calon jamaah memahami tata cara ibadah dengan benar. Pusat ekonomi dan kesejahteraan umat, ini seperti bazar, UMKM, zakat, infak, dan sedekah. Nomor 4 yaitu ada pusat kegiatan remaja dan pemuda seperti pesantren kilat, kegiatan kreatif seperti lomba dai cilik, tilawah dan kaligrafi untuk mendorong anak muda lebih mencintai Islam. Masjid Al-Akbar Surabaya tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keislaman yang berperan dalam penyebaran dan penguatan ajaran Islam di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan utama yang mendukung proses penyebaran Islam di wilayah tersebut. Kegiatan keagamaan, sholat berjamaah seperti sholat Jumat dan sholat tarawih di bulan Ramadan. Kajian dan ceramah Islam secara rutin, masjid ini mengadakan pengajian dengan menghadirkan ulama dari berbagai daerah. Peringatan hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nazul Quran, Idul Fitri dan Idul Adha yang dirayakan dengan berbagai kegiatan keagamaan. Pendidikan dan dakwah madrasah dunia, 3 kegiatan sosial dan kemasyarakatan, 4 media dan teknologi dakwah, 5 pemrograman kesejahteraan umat. Sejarah pembangunan Masjid Al-Akbar Surabaya. Masjid Al-Akbar Surabaya atau MAS adalah salah satu masjid terbesar di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dalam proses pembangunannya. Berikut adalah sejarah lengkap pembangunan masjid ini. Yang pertama, gagasan pembangunan. Ide pembangunan Masjid Al-Akbar pertama kali dicetuskan oleh Gubernur Jawa Timur saat itu Haji Basuki Sudirman pada tahun 1994. Beliau menginginkan sebuah masjid besar yang tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan Islam di Jawa Timur. Yang kedua, peletakan batu pertama. Pembangunan masjid dimulai dengan peletakan batu pertama pada 4 Agustus 1995 yang dilakukan oleh Wakil Presiden RI saat itu, Tri Sutrisno. Masjid ini dirancang untuk menjadi masjid terbesar kedua di Indonesia setelah Masjid Istiqlal di Jakarta. Yang ketiga, hambatan akibat krisis moneter. Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan pembangunan masjid terhambat. Krisis ini membuat anggaran pembangunan terbatas, sehingga proses pembangunan sempat terhenti sementara. Keempat, dilanjutkan kembali dan penyelesaian setelah krisis mulai mereda. Pembangunan dilanjutkan kembali hingga akhirnya rampung pada tahun 2000. Masjid ini diresmikan oleh Presiden Abdurrahman pada 10 November 2000 yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Kelima, desain dan arsitektur Masjid Al-Akbar dirancang dengan konsep arsitektur modern yang unik dengan ciri khas utama kubah besar berwarna biru, kehijauan dan dikelilingi oleh beberapa kubah kecil. Menara tinggi 99 meter melambangkan Asmaul Husna 99 nama Allah. Kaligrafi indah yang menghiasi kegiatan dalam masjid. Pintu utama setinggi 15 meter yang menunjukkan kemegahan masjid ini. Yang keenam, fasilitas dan perkembangan masjid ini memiliki kapasitas sekitar 30.000 jemaah dan dilengkapi berbagai fasilitas seperti ruang sholat yang luas, ruang serbaguna, perpustakaan Islam, studio, siaran radio dakwah, area parkir yang luas. Sejak diresmikan, Masjid Al-Akbar telah menjadi ikon kebanggaan kota Surabaya dan pusat berbagai aktivitas keislaman, termasuk pengajian, pendidikan, dan acara sosial. Masjid ini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi utama di Jawa Timur. Keberadaan Masjid Al-Akbar di Surabaya memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat Muslim di Surabaya. Berikut beberapa dampaknya. Yang pertama ada dampak sosial, yaitu untuk pusat ibadah dan keagamaan, lalu meningkatkan silaturahmi antar agama umat Muslim. Yang ketiga ada pusat kegiatan sosial. Yang keempat adalah sebagai sarana pendidikan dakwah agama Islam. Lalu sedianya program pendidikan Islam seperti kursus Al-Quran, kajian keislaman, dan meningkatkan pemahaman agama masyarakat. Lalu yang kedua yaitu dampak budaya, yaitu menjadi ikon arsitektur Islam di Surabaya,
dan juga pelestarian budaya Islam. Adanya acara keagamaan seperti memperingati Maulid Nabi, Isra Miraj, dan Festival Islam turut melestarikan budaya Islam di tengah masyarakat urban. Secara keseluruhan, Masjid Al-Akbar tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya yang memperkuat identitas keislaman masyarakat Surabaya. Sekian video umrah kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.